Ya, Maimun. Maimun. Assalamualaikum teman-teman, sobat jalan-jalan. Jumpa lagi kita pada channel ini, channel yang membawa jalan-jalan ke berbagai tempat yang menarik, sembari juga melihat sejarah budaya setempat yang juga memberikan sedikit wawasan pengetahuan bagi kita terhadap lingkungan yang kita jalani. Inilah Masjid Raya Mashun, Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 Masehi oleh Kesultanan Delhi, yaitu Kesultanan Ma'mun Al-Rashid 1873 sampai 1924. Yang ketika itu Kesultanan Delhi sedang jaya-jayanya kerjasama sama Belanda dengan memproduksi tembakau. Masjid ini didesain oleh arsitek asal Belanda Van Eert dan J.A. Tieckman, yang juga merancang menara masjid yang berbentuk pipih dan persegi, mengingatkan kita pada menara-menara masjid yang berada di Andalusia, Spanyol. Bagian luar masjid yang berbentuk segi delapan dan kubah yang bersegi delapan pula menjadi unik dan sedang tren model bangunan bersegi-segi di Eropa saat itu. Bentuk kubahnya juga dekat dengan model kubah gaya Moor yang juga menjadi tren di Turki dan negara-negara Timur Tengah. Di tengah keramaian kota Medan, berdirilah bangunan megah yang mirip dengan bangunan-bangunan yang ada di abad 19 berupa masjid. Masjid yang bergaya Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Memasuki perkarangan masjid, kita disambut oleh sebuah pintu gerbang yang besar yang mengingatkan kita pada pintu gerbang kota Paris, Prancis. Bagian dalam masjid kita akan melihat bangunan masjid disanggah dengan 7 pilar dari batu marmer yang menopang seluruh bangunan masjid agar berdiri kokoh. Dinding masjid yang juga dilapisi batu marmer menambah keindahan masjid, dan hiasan masjid masih asli dan tidak ada perubahan sejak masjid ini didirikan. Lukisan cat minyak menghiasi plafon dan kubah bagian dalam tempat lampu gantung hias yang didatangkan langsung dari Prancis. Sejarah Kesultanan Delhi pada tahun 1630, Kampung Medan Putri adalah kampung yang ramai dikunjungi orang karena merupakan daerah perdagangan internasional karena dekat dengan jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Apalagi dengan adanya pelabuhan mancanegara di kota yang dinamakan Labuhan. Di kota inilah banyak berlabuh pedagang dari India, Gujarat, Malaka, Cina, dan bahkan dari Eropa, Spanyol, dan Portugis. Sayangnya kota ini seperti kota tak bertuan karena tidak ada raja yang berkuasa setelah
runtuhnya kerajaan Islam Samudra Pasai yang berkuasa pada abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi, tepatnya pada tahun 1524. Kemudian ada seorang Laksamana yang berasal dari Aceh yang bergelar Laksamana Kuja Bintan. Laksamana ini sebenarnya adalah keturunan bangsawan Delhi, India, anak dari Raja Amir Muhammad Badaruddin Khan, yang kemudian berinisiatif mendirikan kerajaan Delhi dengan kota Labuhan yang ramai sebagai ibu kota kerajaannya. Laksamana Kuja Bintan yang sebenarnya bernama Muhammad Dalik Khan yang kemudian menikahi putri Samudra Pasai yang bernama Putri Chandra Dewi. Ketika itu Kesultanan Delhi di bawah kekuasaan Kesultanan Siak, yaitu Sultan Said Sharif Ismail, karena Siak membantu kemenangan Delhi dari Aceh. Karena di bawah kekuasaan Siak yang besar dan kuat, membuat Belanda enggan mengusik kekuasaannya. Belanda sangat berkepentingan dengan Kesultanan Delhi karena mengharap perkebunan tembakau milik Kesultanan Delhi jatuh ke tangan penjajah Belanda ketika itu. Tetapi karena diplomasi Belanda yang kuat pada kerajaan Siak, Belanda berhasil mendesak kerajaan Siak untuk menyerahkan tanah kekuasaannya pada kerajaan Delhi pada tahun 1861. Pada tahun 1653, Muhammad Dalik Khan tutup usia dan kekuasaan pemerintahan digantikan oleh anaknya, yaitu Tuanku Panglima Perunggit, yang kemudian menyatakan lepas dari Kesultanan Siak dan Kesultanan Aceh pada tahun 1669. Sejak itu Kesultanan Delhi menjadi kesultanan mandiri yang berkembang pesat dengan Labuhan sebagai ibu kotanya, yang ketika itu menjadi pusat perdagangan dunia yang cukup penting di kawasan itu. Setelah Tuanku Perunggit wafat, Kesultanan Delhi diteruskan oleh Tuanku Panglima Panderap 1698 sampai 1728. Setelah Panglima Panderap wafat, terjadilah perpecahan kerajaan karena perebutan kekuasaan oleh keempat anak Panglima Panderap, yang akhirnya dimenangkan oleh Panglima Pasutan sebagai penerus kekuasaan Kesultanan Delhi. Sedangkan Tuanku Panglima Umar Johar Alam Shah terusir dari Delhi dan mendirikan kerajaan Serdang. Teman-teman wisata jalan-jalan wisata, kita berada di Kota Medan dan kita sedang berada di Istana Ma'mun Ar-Rasyid, suatu istana yang bersejarah di Kota Medan. Kita akan coba lihat ke dalamnya. Kita lihat ke dalam bagaimana isinya. Kita akan mengetahui sesuatu sejarah atau apa, nanti kita jelaskan kemudian. Oke, jalan-jalan wisata, langsung subscribe. Sampai pada masa kejayaannya pada abad 18 dan 19 pada pemerintahan Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Delhi yang ke-9 pada tahun 1873 sampai 1924, kerajaan Delhi makmur akibat berhasilnya budidaya tembakau dari kisaran Delhi.
Kerajaan Delhi berhasil mengekspor 3,5 ton lebih tembakau ke Eropa dibantu Belanda setiap bulannya, yang ditaksir kekayaan Raja Sultan Delhi 32 juta gulden pada tahun 1980. Selanjutnya, penggantian kepemimpinan kerajaan Kesultanan Delhi terus berganti dari generasi ke generasi sampai sekarang. Sultan Delhi yang sekarang dijabat oleh Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam, anak dari Sultan Utsman Mahmud Perkasa Alam, Sultan Delhi yang ke-13. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya teman-teman. Semoga kita bertemu lagi pada video yang akan datang dengan topik jalan-jalan yang lebih menarik lagi ya teman-teman, sobat jalan-jalan. Dengan berakhirnya video Medan 2 ini, maka berakhir pula rangkaian video perjalanan kami ke Sumatera Utara. Kami kembali pulang ke Pekanbaru. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back